Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Pardon for no video for this part. Well, in this episode, the guest is part of a game developer from Canada. This means this is the first episode ever I invited a new guest outside of Twitch streamer, which also means from this point onward, the guest in this show is not exclusively Twitch streamer, but could be various people from all over the world. Yay! This podcast contain highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-29. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 29. Sekarang jam 11 malam. Terima kasih telah setia mendengarkan episode kali ini dari Weekly Midnight Radio. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Edamame dari Bebenos serta Rich Brian, lalu ada Paradise dari D-Max, dan ada The Nights dari Avicii. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, segmen ketiga, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Ali dari Panitia Game Dev. Halo. Terima kasih juga tadi telah mendengarkan musiknya sementara. Kita lanjutkan sekarang. Tema garis besar dari pertanyaan saya ialah stories behind game dev scene of Gesta. Oh, oke. Bang Ali, apakah ada meninggalkan Easter egg di permainan yang sudah dikembangkan selama ini? Waduh, Easter egg di game? Ya. Oh, di game belum? Belum, sama sekali. Easter egg. Kayak ngasih-ngasih petunjuk, ini aku yang bikin loh. Gak ada kah? Kayak nama atau petunjuk kota gitu? Oh, nggak di game ini sih. Jadi aku dulu tuh pernah bikin game bareng temen, bukan di sini, bukan panitia game dev juga. Jadi kayak mereka nge-outsource gua gitu kan buat ngerjain gamenya. Oke. Itu tuh ada karakter yang ambil nama gua gitu. Hah? Oke. Nama karakternya Ali? Bukan. Jadi nama gamenya Anuchart, ada karakter namanya Mama Jaya gitu. Oke. Ya Mama Jaya kan dari Jaya, dari sama Ali Win kalau nggak salah. Ali Win dari Ali sama Elwin, ada satu lagi yang lain itu digabungin. Anuchart ini yang Bang Ali itu historisnya jadi project manager kan ya? Betul ya, tapi di sana juga jadi programmer juga sih, sama nulis ceritanya juga dikit-dikit sih. Oh, tapi yang tertulis di kertas project manager doang, Bang? Yes. Oke. Ini ada pertanyaan dari viewer, Bang Ali. Nusa Kira menanyakan, sebelum buat game riset pasar dulu nggak? Kayak misal membuat game mobile riset ISO. ISO itu apa? Gak tahu juga, gua ISO kan. Gua Audience tidak kah kayaknya? main ke mobile. Mobile tuh lebih ribet sih menurut gua sih. Kalau riset pasar, App Store optimization. Kan karena kita sebenarnya konteksnya game jam ya. Game jam kan kita tidak riset pasar, yang penting buat game kelar dalam 2-3 hari gitu kan. Jadi ya tidak gitu kan jawabannya gitu kan. Kalau misalnya, tapi kan biasanya sebenarnya kita lebih ke kita coba ikut banyak game jam, coba bikin banyak game gitu kan, terus lihat yang mana paling potensial gitu kan dari itu. Apakah itu bisa kehitung riset pasar? Tentu. Ya itulah. Ya. Dan sebenarnya biasanya riset pasarnya itu kalaupun ada tuh setelah jadi prototype gamenya sih. Jadi kayak yang The Chef Shift itu kan sebenarnya ide awalnya cuman kita mau bikin apa ya? Coba typing game enak digabungin apa? Coba gabungin sama restoran. Sebenarnya kalau nggak restoran tuh kita pengennya kayak FTL gitu, faster than light gitu kan. Jadi faster than light tapi typing game gitu, tapi akhirnya ujungnya bikin game masak-masak gitu kan. Habis dari situ udah kelar prototype, baru
kita cek game yang sejenis tuh apa gitu kan, terus sebesar apa mereka gitu kan. Ya itu sih baru kayak riset pasarnya kayak ke belakang gitu, tapi ternyata ada gitu pasarnya. Jadi ya well. Kebalik ya. Ini ada tanggapan di kolom chat room Bang Ali. Gue dulu ikut IGDX gue dulu ikut IGDX sih. Pada bilang riset pasar dulu sebelum buat game. Ya Allah, gimana membaca ini? Iya. Kalau Bang Ali kebalikan dong berarti? Sebenarnya tergantung sih. Sebenarnya buat game tuh pas buat game itu apakah udah kehitung buat game atau belum gitu kan? Atau pas buat game itu adalah pas udah full productionnya itu baru buat game gitu kan? Karena kalau tahap prototyping sih sebenarnya gue bisa bilang itu bukan tahap buat game ya. Maksudnya buat game yang full gitu, karena pas kalau prototyping kan biasanya dari ide aja, ide gitu kan. Ya itu sih sebenarnya kalau pas yang kalau misalnya, tapi kalau udah dapat pendanaan, dapat kayak funding itu ya emang harus ada riset pasarnya dulu sih. Kayak ini kenapa gamenya kayak kira-kira bakal sukses, contoh-contohnya apa gitu kan. Kalau misalnya gamenya kayak terlalu unik gitu kan, terus ini di pasaran belum ada, kan agak susah juga ini sukses gak sih gamenya yang kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalnya game yang kayak Stardew Valley itu banyak yang sukses, ya udah tinggal buat aja klonnya gitu kan. Kayak sebenarnya kayak Coral Island pun kan banyak kayak player base-nya dari Stardew Valley ke sana gitu kan. Kayak pasti kalau misalnya main Coral Island pasti bandinginnya dengan Stardew Valley gitu kan. Betul, kayak karena gitu. Mekanismenya mirip kan Bang? Yes, dan biasanya itu game-game yang mirip sebenarnya bukan berkompetisi, tapi biasanya orang kalau main game A tuh malah main game B juga. Betul. Kayak misalnya orang main Stardew Valley, kemungkinan besar dia main Coral Island juga, karena kontennya beda gitu kan, gameplaynya mirip, kontennya beda, ya boleh-boleh aja mereka main. Kecuali ya game-game tertentu yang beda sih, kayak misalnya Dota sama League of Legends gitu kan. Kalau misalnya orang main Dota, nggak, hampir kecil kemungkinan dia main League of Legends gitu, karena kayak udah terspesialisasi. Iya, gitu sih. Jadi entah menjawab entah tidak. Menjawab kok Bang. Coral Island itu gamenya bisa menikah nggak sih? Tapi kalau misalnya Bang Ali ini kan berarti kan jadi dulu ya baru riset. Apakah pernah kejadian apa sih? Udah jadi ternyata ini mirip banget persis kayak yang ide udah ada di pasaran. Pernah begitu kah Bang? Sebenarnya kalau misal itu sih kayaknya jarang ya, karena kayak banyakan game-game kita yang gua buat itu kebanyakan klon atau ngambil heavily inspiration dari game lain sih. Kecuali Halo Polisi sih. Halo Polisi itu kayak kemarin tuh kayak baru pertama kali buat, jadi kayak nyoba bikin original puzzle dan ya itulah jadi puzzle game gitu kan. Sebenarnya puzzle game kebanyakan ya original gitu. Tapi kayak yang Slash and Dice itu kita ngopi dari Dicey Dungeon. Kalau yang kayak The Chef ya Dicey Dungeon, jadi kayak Slash and Dice itu kayak kita ngelawan musuh tapi ngeroll dadu, terus dadunya bisa di-assign ke beberapa skill gitu. Itu basically Dicey Dungeon aja gitu. Kita kopas itu, ceder gitu kan, coba dan gitu aja menang gitu kan. Padahal kita idenya nyomot gitu. Itu sempat menang. The Chef itu sebenarnya ya dari ya kayak The Nerdist sih sebenarnya, cuma ada typingnya doang gitu kan. Sebenarnya kita lebih ngopi ke Delicious Game Series. Game-game mouse. Ya, Delicious. Itu lebih mirip gameplaynya dibanding The Nerdist. Kalau The Nerdist kan kagak ada masak, cuman ngasih-ngasih doang gitu kan. Oh iya bener. Iya. Kalau di Game Series tuh lo harus klik masak terus kasih, terus mereka bayar ke kasir, lo kasirnya diklik lagi gitu kan. Which is itu loopnya sama. Betul. Aduh betul, aku nggak inget. Iya aku main itu dulu Bang. Tapi aku dulu kan ada itu ya, ada majalah yang ngasih CD. Isinya CD-nya itu demo dari game-game. I see. Yes. Terus aku kan di umur kecil-kecil 2007-an gak ngerti ya konsep begitu cara beli game. Jadi aku main itu aja. Udah selesai demonya berapa level karena katanya mesti beli, aku main lagi dari awal, ulang-ulang.
Tapi seru. Iya, emang. Ya itu karena kita clone game itu karena gua player game itu juga. Dulu aku main game itu dan aku tahu itu seru gitu kan. Dan ya, gamenya itu udah tervalidasi lah dengan sendirinya karena gamenya udah di pasaran gitu kan dan bisa dibilang cukup laku gitu kan. Kalau kita bikin clone di mana tidak ada game yang kayak gitu sekarang, kayak ada sih game yang kayak gitu tapi kebanyakan di mobile gitu kan. Jadi kita coba aja kayak di PC, apakah sukses atau tidak tahu. Karena kalau misalnya kayak kita kasih game yang ini sekarang, kalau kayak umur sepantaran kita yang 30-an gitu, itu pasti nge-refernya itu mirip Dinner Dash ya, mirip kayak Delicious Game Series, mereka tahu itu. Tapi kalau misalnya orang yang baru yang kayak Gen Z gitu kan, yang di bawah kita, pasti nge-refernya ke Overcooked gitu kan. Iya betul. Iya. Karena zamannya udah bergeser gitu, game cookingnya beda patokannya. Betul. Tapi kan kalau di tahun itu ini ada yang komentar bang, kalau gue mah pirate aja. Meskipun bisa bajak, aku tidak menafikan ya, dulu aku bajak juga. Tapi kan baru sekarang ya ada kemampuan untuk bisa beli secara legal. Tapi dulu itu kan di tahun-tahun anak-anak 2007 kan penetrasi internet susah. Kan belum merata ya bang. Jadi kan belum semuanya bisa untuk pirate. Dulu kan internet itu masih hal yang luks dan sesuatu yang susah untuk dimiliki secara pribadi. Sekarang kan sudah merata dan jadi aksesnya juga sudah mulai bisa untuk legal. Ya, nostalgia berarti ya bang. Iya, sebenarnya kita habis dari situ ya baru kayak riset market sih. Jadi ya sebenarnya kita kayak target kayak player-player yang seumuran kita gitu loh, yang kayak dulu pernah main Delicious Game Series gitu, dan ya pengen ngambil ada sedikit nostalgia itu dikit gitu kan. Itu sama yang sih ada itunya, sama yang sebenarnya sama yang kayak kita juga sebenarnya target ke gamer-gamer yang main Overcooked karena basically mirip itu feel-nya, walaupun terlihat casual sebenarnya Overcooked itu tidak casual gitu kan, stressful gitu kan. Sangat tidak casual apaan. Ya, tapi kan secara kasat mata ini kayaknya gamenya casual gitu kan. Kayak simple kan ya bang, tapi kan gak gitu ya. Simple ya, tidak gitu. Tapi emang kayak banyak yang suka game yang kayak begitu gitu kan, kayak yang stressful but fun gitu kan. Aha, betul. Tipikal game-game yang kayaknya simple tapi tetap menantang gitu kan ya bang. Yes, sebenarnya kayak Delicious Game Series pun dibilang simple pun tidak gitu kan. Pas misalnya kayak level yang susah itu susah gitu kan, kayak betul. Lu harus efisien gitu. Sama aja yang game yang Bang Ali kerjakan sekarang kan di awal-awal mungkin mudah ya, simple ya, tapi kan semakin ke ujungnya semakin susah ya. Terutama dengan simbol DKK yang banyak diprotes orang. Iya. Tapi ya yang gue sih kayaknya emang kesusahan sih kemarin tuh, jadi ya karena di tes banyak mayoritas bilang ini susah gitu. Jadi better digampangin sih buat dapet player lebih banyak gitu. Jangan sampai yang orang kagak main karena gue nggak bisa lanjut gitu. Oke. Aku lanjut bang. Ada pertanyaan aku selanjutnya. Do you aku salah tulis. Do you have any habits before or during developing games? Ada kebiasaan kah bang? Pas lagi atau lagi sebelum atau mengembangkan game? Apa ya? Misalnya bawa kopi, nyiapin makanan gitu. Enggak itu juga sih. Tidak terlalu sih sebenarnya untuk habit, karena aku biasanya untuk developing game kan biasanya ngoding ya, enggak, paling nyoret di buku sih. Biasanya aku coba flash out dulu di atas kertas gitu kan, jadi kayak pas ngoding nggak bingung gitu, karena kalau ngoding tuh sebenarnya kalau aku sih sebisa mungkin arsitekturnya oke gitu. Jadi kalau misalnya ada yang diubah atau mau di-extend tuh gampang gitu kan. Jadi kayak agak di-planning dulu dari awal, dicoret-coret sampai kayak ini oke gitu, baru kayak dikerjain gitu. Ya gitu sih biasanya sih. Kalau mumet ya itu kayak itu biasanya langsung balik ke buku buat coret-coret gitu, jangan depan komputer. Itu sih. Kalau yang lain
tergantung sih developing gamenya apa. Kalau misalnya bagian manajemennya itu termasuk developing game kah gitu kan. Kalau manajemennya kan biasanya aku pakai Trello gitu kan, jadi ngecek biasanya apa yang belum dikerjain segala macam. Oh, I see. Ya gitu doang sih, paling nggak ada yang khusus amat sih. Semacam bikin to-do list gitu kah bang? Kayak yang ini udah kerjain, itu udah kerjain. Itu harus dibuat to-do listnya, karena kita tuh kayak sering lupa kadang-kadang, kayak misalnya kita udah kelar kerjaan sekarang, terus ngapain ya, terus harus apa yang belum dikerjain gitu. Makanya kalau ada to-do list kayak kita cek gitu, oh ini belum dikerjain, oke ini kerjain gitu. Ya itu sih kayak lebih kayak ke-track aja, kayak oh kita butuhnya ini gitu kan. Jadi kayak ada bullet listnya, ada yang bisa dicentang lah kalau udah kelar gitu kan. I see. Gitu. Sederhana aja sih project manajemennya. Oke. Bang Kira masih ada bang? Apanya? Jawabannya? Kalau nulis pas kayak chart kemarin tuh kan ada nulis, yang di sini juga ada nulis sih. Itu untuk nulis cerita itu aku tuh agak susah gitu kan, kayak emang lama sih untuk kadang-kadang tuh di depan komputer kayak nulis cerita kayak gitu kan, terus mikir termenung gitu kan, terus balik nulis coret-coret. Itu lama di termenungnya dibanding nulisnya sih. Kayak mikirin ide apa ya. Tapi untuk sekarang sih aku untuk kayak game-game yang baru yang kayak The Chef ini aku mempergunakan ChatGPT gitu kan, kayak buat dapat ide. Oke, gue ada ide kayak cerita gini, lu gimana nerusinnya, kasih gue option gitu kan. Jadi kayak ada brainstorming tambahan gitu, kayak jadi agak terbantu gitu. I see. Sebenarnya brainstormingnya sih yang kayak agak susah sih sebenarnya. Kalau untuk nulis yang The Chef ini biasanya gue nulis outline-nya. Biasanya aku nulis outline tuh dialognya jelek, sumpah kayak datar banget gitu kan. Sebenarnya aku kalau biasanya buat cerita tuh lebih fokus ke plot-plotnya. Jadi abis ini apa, sebab akibatnya apa gitu kan. Untuk dialog per itunya, itu biasanya aku tulisnya kayak datar gitu kan, kayak jelek lah gitu. Terus baru teman aku tuh yang lain, tim yang lain baru kayak dibaca, oh plotnya gini, terus dialognya baru diubah gitu kan. Jadi kayak lebih fun aja. Kayak kalau misalnya main yang The Chef terus kayak ketawa atau enggak itu kan, kayak misalnya oh dialognya lucu, itu tuh karena teman tim yang lain yang ngebuat dialognya jadi lucu, karena pas awal aku buat tuh dialognya enggak lucu gitu. Dialognya datar. Nggak apa-apa bang. Cuman kayak misalnya plot twistnya di mana, oh ininya ternyata siapa segala macam, itu gue yang rencanain gitu. Nggak apa-apa bang. Kita bagi tugasnya biasanya. Kita selaku manusia emang perlu orang-orang kayak gitu bang. Aku juga pernah jadi editor untuk temanku. Dia bikin apa sih, kayak surat esai gitu loh bang. Itu jelek tulisannya, terus aku yang editin. Yes. Ya, itu penting sih, karena dan aku kayak ngerasa itu kolaborasi yang sangat bagus gitu kan, karena karena mungkin yang satunya kayak aku tuh lebih mentingin struktur sama plot gitu kan. Tapi untuk kayak dialog kayak basa-basinya atau apa segala macam itu gue kadang-kadang nggak perhatiin gitu, ya udah gitu. Itu juga kejadian pas di chart gitu kan, aku buat ininya, terus mereka benerin lagi gitu kan, oh ini tone-nya kayak gini, ini segala macam gitu kan. Gitu sih. Itu sih paling ya. Oke, ini ada pertanyaan bang dari viewer. Nusa Kira menanyakan, stres nggak bang buat game? Stres pasti ya. Apakah stres? Sebenarnya lebih ke bagi waktunya yang susah ya, karena paginya aku ada ngerjain pencetakan, terus kayak malamnya ngerjain game gitu kan, jadi kayak waktu istirahatnya kurang. Iya. Jadi agak bocor kan. Ini yang susah sih. Ya sama paling ya. Yang paling susah itu sih ngatur waktu sih, karena kita pun dari 6 orang tadi itu ada yang full time ngerjain gamenya, semuanya part time buat ngerjain gamenya ini, karena masing-masing ada entah kuliah lah atau udah kerjaan lain lah segala macam. Jadi ya begitu. Mic-nya kayaknya berbeda lagi bang.
padahal udah dari sini. Maaf. Nggak, kayaknya emang aku bang. Itu kendala aku sebenarnya, dan aku sampai sekarang belum tahu gimana mengatasinya bang. Oh, I see. Karena dari Discord dimasukin ke itu ya, ke OBS. Iya, sebenarnya aku nggak tahu apakah Bang Ali familiar dengan OBS atau enggak, tapi di OBS itu ada fitur yang namanya Application Audio Capture. Itu masih beta, dan di GitHub-nya memang orang-orang komplain juga kalau misalnya beberapa kali muncul isu suaranya jadi statik gitu loh. Random, tapi Bang nggak tahu kendalanya kemana. I see. Oke. Not sure juga sih kalau kayak gitu. Iya, kendalanya Kenapa nggak langsung ngambil dari audio apa? Jadi bukan dari application tapi dari satu layar audio output terus dimasukin ke OBS itu. Bisa kan ya? Masalahnya nggak ada yang gitu bang. Hah? Nggak ada kayak gitu rasanya. Ya sih, sepengetahuan aku sejauh ini tidak ada ya untuk ambil audio kayak begitu. Kecuali aku pakai opsi audio WB. Itu kan ada opsi ya bang. Kita bisa routing audio kayak di hardware. Tetapi untuk setting itu jauh lebih kompleks, dan kesibukan aku sekarang sih tidak mungkin. Dan laptop yang begini juga ya. Oh, kalau misalnya kayak dari biasanya main game gitu, streaming game, biasanya audionya gimana? Aku ambil speaker bang, langsung. Speakernya dimasukin ke mic-nya gitu? Bukan. bukan. Kalau di OBS, kalau aku streaming biasa itu kan langsung speaker jadi input ya. Ya. Jadi speakernya langsung ke OBS bang. Kalau misalnya yang sekarang kan aku pisah ya. Spotify aku pisah, Discord aku pisah, mikrofonku pisah. Begitu. Dipisah satu-satu. Betul. Sebenarnya di streamer lain kalau misalnya diperhatiin juga begitu. Juga ada kendala, kadang-kadang suka statik sendiri, dan aku sebenarnya masih bingung. Kayak zaman-zaman awal YT maksudnya. Oke. Kendalanya di situ sebenarnya sih bang. Aku mungkin berpikir itu mungkin kendala gara-gara CPU ku, tapi mungkin juga tidak. Semoga di masa depan ada solusinya bang. Oke. Kita lanjut bang ke pertanyaanku selanjutnya. Boleh. Bang Ali, do you have any tips and tricks for developing games or even pitching your games to game jam or publisher? Tips and tricksnya, dulu aku ada bikin presentasi untuk gimana cara memenangkan game. Oh, really? Nggak, jadi kayak itu diminta bikin presentasi karena kebanyakan pas Halo Polisi itu aku ikut game tuh selalu menang gitu kan. Selalu terus menang kayak, lah. Iya. Oke. Ada sering menang lah. Kayak Halo Polisi itu menang, Assassin's itu menang, The Saves itu menang gitu kan. Jadi kayak iya terus diminta bikin presentasi gitu kan. Kalau untuk game jam sendiri sebenarnya itu problem kendala pertama tuh adalah waktunya kan. Karena biasanya nggak kelar gitu dalam waktunya, atau kita skopnya kegedean buat waktu sesingkat itu. Misalnya kayak 2 hari tapi pengen bikin game apa gitu kan, which is gak cukup, apalagi kayak baru pemula banget gak pernah bikin game sebelumnya, itu susah gitu kan. Karena itu tips pertama itu paling umum, paling general, yang semua orang kalau ditanya game dev ditanya itu apa, itu ya skopnya harus bener sih. Skop gamenya, skop ya, kayak sekompleks apa gamenya, segede apa, sekecil apa gitu kan. Yang paling sering orang kejadian itu adalah kayak overscoping, kayak pengen ada fitur ini, fitur itu, fitur ini, tapi resource-nya tidak cukup itu. Resource-nya secara duit, secara waktu, secara tenaga itu nggak cukup gitu kan. I see. Jadi kayak itu yang kayak harus diperhatiin dulu. Apakah ini mungkin dibuat dengan waktu sekian, dengan duit sekian, dengan constraint sekian gitu kan. Itu tuh yang kayak agak susah, dan sampai sekarang pun aku belum gitu 100% kayak bisa untuk pas gitu kan. Biasanya masih ada sedikit overscope gitu kan, kayak ternyata ini kayak kita misalnya mikir kayaknya 1 bulan kelar, ternyata 2 bulan gitu kan kelarnya gitu kan. Masih agak sering-sering gitu, tapi ya kalau bisa sih diminimalisir. Biasanya sih dengan cara paling gampang sih ya latihan sih, kayak bikin game kecil-kecil, cek bikin game kayak gini tuh butuh berapa lama gitu kan. Jadi kayak
kita kayak kedepannya kayak kita tahu, oh kalau gua mau bikin kayak game kayak gini lagi itu kira-kira berapa lama ngerjainnya gitu. Kalau nggak kayak gitu tuh agak susah karena kan kita nggak tahu kan ini game kira-kira makan waktu berapa lama. Well, bisa setahun, bisa 4 tahun gitu kan gitu. Ya gitu sih. Jadi ya bikin game kecil, ya itu sering-sering ikut game jam itu kayak salah satu latihan gitu kan, kayak jadi kayak kita tahu dalam waktu sekian kita tuh bisanya ngerjain sampai mana gitu. Oke. Itu kalau terus tips lain untuk game jam itu biasanya orang game jam itu mulainya itu pas waktu yang diumumkan game jam, pas dibilang mulai baru mulai. Sebenarnya nggak salah, tapi sebenarnya bisa lebih quote unquote dicik gitu kan, untuk mulai lebih cepat gitu kan. Sebenarnya kenapa game jam itu nggak bisa mulai lebih cepat itu karena biasanya game jam itu ada tema dan temanya dikasih tahu pas pembukaan game jam. Jadi kayak kalau lu buat game lebih awal kayak bisa aja beda temanya gitu kan. Jadi nggak bisa disubmit. Tapi dari pengalaman saya, tema-tema yang dikasih di game jam itu tuh lumayan general atau bisa diterjemahin entah gimana pun ke game kalian gitu kan, ke game yang udah ada sekalipun gitu. Misalnya yang ini aja deh, yang kayak yang di game jam plus tuh adalah temanya easy to learn hard to master. Itu kan kayak general ya, kayak game apapun kayak bisa masuk lah ya ke situ gitu kan. Easy to learn hard to master. Yes, itu kan kayak lumayan general ya, game apapun lah. Itu ambigu sekali ya temanya, Bang. Iya, maksudnya dan itu pun di game jam plus tuh banyak temanya, nggak cuma itu, kayak ada 5 tema, jadi bisa pilih salah satu. Jadi kayak mau bikin game apapun gitu, kayak kalau mau dicocok-cocokin, digabung di akhir, dimasukin temanya itu masuk aja gitu kan. Bener. Jadi ya selama ini kebanyakan dari game-game yang aku buat tuh biasanya mulai duluan, termasuk yang The Chef Shift itu. Sebenarnya game-jamnya itu cuma 2-3 hari, tapi sebenarnya kita agak mulai duluan. Jadi kayak kita mulai duluan temanya apa, mekaniknya apa gitu kan. Jadi pas mulai itu kita kagak ada bahasan. Waktu itu pun kita pun kayak milih, oh kita bikin game typing aja. Jadi mau temanya apa pun kita kayak bisa gabungin gitu kan, typing plus apa gitu kan. Dan kita bikin mekanik typingnya dulu di awal gitu kan. Sebenarnya kan kalau ikut game jam kayak gitu kan tidak ada larangan untuk ngerjain nggak ada larangan untuk pakai library yang udah ada. Betul. Jadi kayak nggak ngoding dari awal gitu kan. Kayak misalnya nggak mungkin kita buat engine gamenya kayak kita buat Unity pas di game jam, nggak kan, kita langsung pakai Unity-nya pas di game jam gitu kan. Atau kalau ada library untuk first person shooter kita langsung pakai gitu kan, tinggal bikin gameplaynya di pas game jam gitu kan. Nah artinya kita bisa aja mulai dari duluan gitu, di awal gitu kan. Kayak gua bikin sistem typingnya dulu gitu kan di awal, entah gamenya apa nanti. Terus pas kita lihat kayak oh temanya begini, ya udahlah lanjut aja gitu kan, kayak masuk aja game kita gitu. Dan selama ini kayak gitu sih so far, kayak tidak terlalu restriktif temanya untuk game jam gitu. Jadi kalau mau lebih awal gitu kan boleh aja sih. Tapi kalau misalnya mau coba juga kayak mau challenge diri buat game dalam 2 hari, ya silahkan aja sih. Tapi biasanya hasilnya ya tidak terlalu maksimal lah kalau itu, karena 2 hari itu lumayan singkat, atau 3 hari gitu. Itu ini mirip kan ya Bang sama kalau misalnya di itch.io itu kan banyak event ya basically, dan mereka juga punya kalender kan. Sama aja kan berarti kalau misalnya kita tinggal submit game yang udah kita bikin ke event tersebut. Oh iya banyak juga yang kayak gitu sih, yang orang-orang itch.io kayak dia buat gamenya di game jam apa, terus kayak dia lihat ada game yang lain lagi buka submission, langsung submit aja gitu kan. Kayak dia lihat, mungkin dia lihat temanya masuk, ya udah submit gitu kan. Jatuh menang gitu. Yes, itu sih. Hitung-hitung exposure kan ya Bang? Ya kalau menang ya paling ya jadi orang kenal lah. Oh ini pernah menang. Jadi kayak kalau mau pitching kayak ke publisher gitu ada, oh kita pernah menang ini gitu kan. Lebih kredibel lah, tidaknya kelihatan gitu. Betul-betul daripada yang tidak ada apa-apa ya Bang?
Mm-mm. Oke, sebentar. Oh, BTW kalau misalnya dari tadi ini di komentar ada yang menimbrung, Bang. Contohnya kayak Oh Nusa iya, Kira. Nusa Kira ini sebenarnya dia bikin game, Bang. Aku pernah mainin Oh, gamenya di stream sekali. Konsepnya sebenarnya sederhana, itu tinggal apa sih? Loncat-loncat ayam, kemudian Yes. menghindari rintangan. Itu doang. Aha. Sebenarnya konsepnya sesimpel itu, tapi akunya aja yang skill issue, Bang. Jadi ya. Dan dia cerita tadi bikin game sederhana itu butuh 6 bulan. Ya, ya itu sih. 6 bulan pasti tidak full kan, pasti bolong-bolong kan. Begitulah, Bang. Aku kalau game Iya. seperti itu aku tidak tahan. Tapi ya sudahlah ya. Kan setiap orang punya skill yang berbeda-beda. Ya sebenarnya lebih ke itu sih, kayak emang kalau emang dikerjain pas waktu kosong doang sih jadi kayak kelihatan stretch out gitu kan. Sebenarnya kalau dari gua sih gimana ya, kalau misalnya sesuatu yang dikerjain stretch out gitu biasanya itu moralnya kayak nurun gitu. Makin lama kayak makin mager buat dikelarin gitu kan. Males ya, Bang. Yes, walaupun awal-awalnya semangat, tapi pasti mau nggak mau tuh awal-awal kayak agak nurun gitu. Kayak sebenarnya sama juga kejadian kayak yang The Chef ini, udah agak melambat gitu kan. Jadi kayak harus dikencengin lagi buat difokusin buat kelar gitu kan. Makanya buat milestone gitu. Jadi kayak kita harus ngapain gitu. Jadi kayak ada targetnya gitu. Karena ya pengennya secepat mungkin sih dikelarin, kayak emang harus tahun ini rilis sih, nggak boleh diundur lagi sih. Karena kalau diundur lagi ini terlalu stretching out gamenya. Oke. Shish. Aku lanjut, Bang. Pertanyaan aku selanjutnya, what is your What is your most memorable moments after developing games all this time? Ada, Bang? Momen yang rasanya paling mengesankan? Banyak seharusnya kayaknya kan? Paling menang sih kan, menang di game plus itu kayak wah kita menang ya, acara internasional gitu. Ada kepalanya. Ya, itu kan kayak internasional, terus kayak kita majunya beberapa kali gitu kan. Menang gitu. Terus kayak ya orang jadi kayak pas ketemu ini kemarin selamat ya menang di sini, kemarin selamat ya. Itu doang sih. Selanjutnya ya dapat TGFI memorable lah, karena kita dapat duit gitu kan. Something yang kayaknya tidak terbayangkan kan ya, Bang? Tahun lalu setidaknya. Terbayangkan gak ya? Karena kita itu tuh ngirim email. Jadi kan timelinenya itu kalau nggak salah kita nih tahun berapa, 2002 akhir Desember November. Itu kan game-jamnya kan kita mulai yang apa, The Chef. Ya enggak sih. Terus Desember Januari itu kita ngembangin lagi. Jadi kayak Game Jam Plus tuh programnya itu aja ada kayak bertingkat. Abis dari Game Jam diseleksi menang, dia nanti kayak suruh lanjutin lagi 2 bulan gitu kan, diterusin terus diseleksi lagi, menang baru nanti ke finalnya ke yang Brazil itu. Nah kita tuh waktu itu tuh kan, jadi kenapa yang The Chef ini dilanjutin karena programnya yang Game Jam Plus tuh ada kayak gitunya. Jadi kayak abis Game Jam kita ada kesempatan buat nerusin gitu untuk dibagusin selama 2 bulan gitu kan. Ya kalau nggak ada kayak gitu kayaknya kita juga nggak lanjutin gitu. Yang di Chef bakal berhenti sampai di game jamnya doang. Tapi karena itu ada dilanjutin dan itu menang juga menang regional. Jadi awalnya itu menang regional Asia dulu kalau nggak salah di Maret. Ya kalau nggak salah Maret itu kan baru pengumuman menang regional Asia, terus kayak suruh lanjut gitu kan. Ujung-ujungnya nggak menang regional Asia jadi dapat tiket ke Brazil gitu kan. Sebenarnya yang terseleksi untuk final tuh banyak, tapi yang dapat tiket gratis ke Brazil tuh yang menang regional doang, termasuk yang tim gua gitu kan. Terus di sana pun pas di Brasil tuh bulan Juli kalau nggak salah, terus menang lagi gitu kan, di sini jadi juara pertama gitu kan, Game of the Year. Itu majunya beberapa kali karena ada banyak kategori itu kan, maju terus gitu. Sayangnya nggak ada
exposure medianya kurang untuk acara itu. Betul. Jadi kayak menang kayak gak ada yang tahu gitu, press release-nya juga gak ada di internet. Cuman videonya doang. Ya, atau tadi itu timeline-nya. Terus yang TGFI itu sebenarnya dari bulan Februari 2023 kemarin itu. Ya, itu tuh kita udah coba pas kita kelar, ini udah kelar yang 2 bulan kita kerjanya, bisa dibilang kelar gitu kan. Kayak ya udahlah, ini kayaknya oke nih, kita coba iseng cari publisher lah, kita email publisher gitu kan. Jadi kita juga kebetulan karena di Game Jam Plus tuh ada suruh buat pitch gitu kan. Jadi ya udah, ini pitch-nya kita pakai, kita kirim aja ke publisher gitu, kita spam aja gitu kan, kita kirim. Lihat aja, siapa tahu untung-untungan ada yang dapat gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ya apa enggak gitu kan. Nah itu tuh kemarin ada yang bales gitu kan, ada yang bilang nggak tertarik, ada yang kayak oke gitu kan. Sebenarnya yang agak tertarik tuh waktu itu ada Freedom Games. Bagus kan, besar Freedom, Bang. Yes, Freedom tuh yang Troublemaker ya, sama Freedom kalau nggak salah. Itu tuh ada sempat ngontak kita, kayak agak tertarik gitu kan, tapi terus abis itu kita coba follow up lagi, ternyata mereka udah full gitu, kayak kuotanya atau apa gitu, kayak nggak. Terus yang tertarik lagi tuh ada dari itu The Iterative. Itu tuh salah satu, The Iterative Collective tuh di Singapura kalau nggak salah. Ya. Yes, dan kayak ada orang Indonesia yang aktif di komunitas game dev di Indonesia juga, emang kerja di sana gitu kan. Ya. Dan itu pun kayak kita ternotis mereka ya karena dia gitu kan, karena dia tahu kita gitu. Ya. Basically jalur belakang ya, jalur kenal orang gitu kan. Ya itu sempat ngobrol panjang, udah hampir ngobrol panjang itu. Baru yang TGFI-nya balas, katanya dia tertarik gitu kan, padahal kita udah ngobrol panjang nih sama yang di Iteratif itu kan. Terus kita bingung, ini kita mau lanjut dari Iteratif ini atau kita ambil TGFI dulu gitu. Karena kalau kita ngambil TGFI kan kita nggak boleh lanjut kontak sama publisher lain gitu kan. Betul. Yes, kalau misalnya kita ngambil yang di Iteratif pun ya nggak mungkin TGFI ngasih lagi gitu kan. Ya itu, jadi milih gitu kan. Jadi ujung-ujungnya diskusi, ya udahlah coba TGFI dulu lah, karena itu juga kan kayak bisa dibilang belum kayak TGFI kan kasih duit kan, bukan kayak kalau kita nyari publisher kan banyak kan, itu kan bagi share. Betul. Ya kan, udah ada kontrak bagi share segala macam bla 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 lah. Kalau yang TGFI kan dia ngasih doang, kagak ada bagi share, cuman ya kalau udah kelar programnya ke Toge dulu buat itu diajuin pitching ke Toge dulu gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya udahlah coba TGFI. Itu tuh kayak sekitar Mei awal itu baru tanda tangan kontrak gitu. Mei awal tahun kemarin nih baru tanda tangan kontrak. Kelarnya baru Desember yang kemarin, Desember akhir. Oke. Begitu. Yes. Iya. Jadi apa kami ya lumayan. Oh ya, ke Filipina lumayan memorable. kita waktu itu ada diundang sama, jadi dia tuh orang Filipina tapi panitia Game Jam Plus juga. Dan dia itu ada acara kayak acara game gitu di Filipina, anggapannya kayak Komifuro lah di Filipina gitu, tapi lebih ke game-game sih. Game-game gitu ya, diundang buka booth di sana gitu kan. Setelah berpikir menimbang gitu kan, dikasih booth gratis, cuman tiket sama akomodasinya enggak gitu kan. Jadi setelah pikir menimbang, ya udahlah coba pergi gitu kan. Ya udah jalan-jalan ke Filipina. Kapan lagi ya Bang? Ya tapi ya tetap aja duitnya mahal. Iya sih. Kapan-kapan. Kita masih miskin. Kapan lagi liburan bayar sendiri? Ya tapi ya sekalian lah nyoba, kan belum pernah ke Filipina, lihat kayak gimana. Begini, ya udahlah. Oke. Iya, ini aku nggak tahu, tapi yang aku selaku orang luar ya dari industri ini, aku cuma ngelihatnya mereka itu ada publish itu beragam macam, ada yang besar, ada yang memang langsung ambil hak cipta semuanya, kalau tidak salah ya Bang ya. Terus ada juga yang revenue share begitu, ada juga yang langsung mengambil hak semuanya dan segala macam, kontraknya macam-macam.
Ya, Yes, banyak macam. kalau dilihat dari luar itu menarik, apalagi yang Freedom Games tadi. Wah, itu besar kan bang? Itu besarnya tergantung sih dari apa ya. Kalau misalnya baru, itu bisa dibilang salah satu yang agak baru lah. Kayaknya cuma baru berapa tahun gitu kan. Tapi kan apa sih, game yang sudah mereka publikasikan itu kan banyak ya bang. Aku tahu banyak dari sana yang dipublikasikan. Yes. Tapi kalau misalnya dibilang kayak publisher kayak Square Enix ya kan jauh gitu kan. Betul. Atau ya itulah. Tapi ya bisa dibilang gede lah. Dan Freedom Games ya mainnya banyak di game indie sih. Betul. Ini ada juga yang komentar di chat room bang. Aku baru tahu acaranya dari Discord IGGI. Iya, sebenarnya kekurangan dari Indonesia itu dalam masalah game, komunitas kita itu kecil. Komunitas kita, saya siapa? Komunitas game di Indonesia itu kecil, tetapi exposure-nya pun kurang. Kekurangannya di situ menurut bang. Iya nggak tahu juga sih. Kayak exposure-nya ada, tetapi sebenarnya exposure-nya itu dari dalam ke dalam lagi. Dari dalam keluar itu tidak sewah itu, kecuali memang meledak di luar dan itu baru masuk ke dalam. Semisal yang A Space for the Unbound itu kan dari dalam, kemudian meledak di luar dulu, baru balik ke dalam. Sayangnya di situ sih bang. Itu sih sebenarnya agak susah sih. Sebenarnya sebenarnya bingung juga ya, karena banyak yang game dev lain tuh emang ngincernya lebih ke pasar luar kan. Betul. Karena mereka melihat pasar Indonesia itu tidak ada. Nah, pertanyaannya agak susah sih. Makanya tidak ada karena tidak pernah promosi di Indonesia atau emang nggak ada gitu kan. Kalau nggak pernah promosi kan makin nggak ada gitu kan di Indonesia. Betul. Yes. Dan itu tuh sebenarnya yang agak beda itu kalau gue lihat tuh dari game yang kayak Troublemaker tuh kayak lumayan promosi di Indonesianya gitu kan. Jadi kayak orang kayak banyak yang tahu, walaupun dia nggak gitu gimana amat meledak di luar, tapi orang Indonesia banyak tahu Troublemaker gitu kan. Itu sama ada beberapa game yang kayak yang gue bingungnya tuh ada beberapa game yang kayak bener-bener populer di Indonesia, tapi di kalangan game dev malah nggak tahu gitu. Oh, contohnya bang? Kayak lu pernah dengar nggak sih Citampi Stories gitu atau apa? Kayaknya pernah. Game. Tapi aku nggak pernah mainin dan kayaknya aku nggak lihat ada yang mainin di sekitar. Oh ya? Tapi masalahnya kayak di sosial medianya itu kayak banyak gitu, dan kayak terlihat banyak yang tahu, orang Indonesia banyak yang tahu gitu. Dan itu game salah satu yang di game dev itu tuh kayak kita nggak pernah dengar gitu kan. Karena kita yang pernah dengar itu adalah yang kayak kita sama-sama datang ke buka booth ke acara. Oh, gue pernah lihat dia. Oh, gue pernah lihat dia. Terus next event, oh dia lagi. Jadi itu doang yang kita kenal gitu. Dan yang kayak game-game kayak gitu kayak gak pernah lihat gitu. Ini yang Citampi ini mobile bang? Di HP kah? Ya, seingat gue mobile sih. Oh, mungkin karena itu aku tidak tahu dengan banyak. Aku bisa dibilang jarang cover game mobile. Tapi aku pernah dengar judulnya. Bener yang abang bilang, jadi aku tidak tahu kan ini game apa. Iya. Dan itu pun aku juga tahu dari kayak siapa gitu kan, aku kayak coba siapa ya, aku lupa. Aku kayak tanya ini kayak game Indonesia itu yang sosial medianya yang paling jalan tuh siapa, terus kayak Citampi yang mana nih, gue juga nggak tahu gitu kan. Terus gue cek, oh iya ya Instagramnya rame gitu. Iya gitu sih, kayak oh itu kayak unexpected karena kita nggak pernah sama sekali aku nggak pernah lihat developer yang gue kenal, nggak ada yang kenal mereka gitu kan. Kayak benar-benar entah dari mana gitu kan. Ya gitu sih, agak tersegmentasi gitu. Betul. Bingung juga. Ini ada yang komentar juga di chat room Bang Ali. Troublemaker ini apa tulisannya? Troublemaker sama gamenya DH besar banget di lokal. Oh ya, betul. Sama ASTFU juga kan bang. Tapi itu kan keluar dulu ya baru ke dalam. Iya, Troublemaker kayaknya di luar ya mungkin ada gitu, tapi kayaknya dia di Indo gitu, kayak bukan karena booming banget di luar baru di Indo di Indo bagus gitu. Betul. Di Indo booming sih. Kalau Troublemaker kayaknya mereka emang fokus
market Indo sih, kayak ada kata-kata yang itulah segala macam gitu kan, Ya, itu kan Indo banget. Orang luar mungkin kayak apa sih nih gitu kan, kayak karena ada bahasa kearifan lokalnya gitu kayak oke. Ghost Developer kayak di Indonesia mana. tapi Terus itu menentukan. kan Indonesia luas ya bang ya, jadi mungkin belum segalanya terjangkau. Apanya? Ini yang komentar yang paling baru, Ghost developernya di Indonesia tapi nggak ngerti Indonesia mana. Tapi kan ya Indonesia itu kan luas ya, mungkin belum menjangkau semuanya. Yes. Kita lanjut bang, pertanyaan dari aku, any bittersweet moments of developing games bang? Momen yang paling sedih, pahit getirnya banyak dong ya seharusnya. Getirnya apa ya, so far sih kayaknya masih lancar. Cuman kalau misalnya yang nggak enaknya itu kadang-kadang karena kita ngerjain remote gitu kan, kalau misalnya ada tim yang hilang gitu kan, itu kadang-kadang nggak ngasih kabar gitu kan, itu agak susah juga, kayak ini gimana gitu kan, apakah masih lanjut atau enggak nih, dikerjain enggak gitu kan, kita nggak bisa kontak gitu kan, ngerti juga mereka juga mungkin ada kesibukan gitu kan, tapi susahnya kadang-kadang kalau nggak ada kabar gitu kan, atau misalnya kok progresnya lambat, susah juga gitu kan, kayak ya itulah buat nge-keep mereka buat ngerjain terus itu agak susah. Karena ternyata itu nggak cuman duit doang sih motivasi gitu, kayak emang ada willpower gitu kan ya, walaupun kan kita kan sebenarnya abis dapat TGFI kan kayak bisa dibilang ada digaji lah ya buat ngerjain ini gitu kan, jadi kan harusnya duit nggak masalah gitu kan, tapi ya itu masalahnya itu yang hal-hal lain gitu yang emang agak susah dikontrol juga gitu kan, kayak mungkin kerjaan mereka lagi sibuk gitu kan, jadi mereka tidak ada waktu buat ngerjain lagi gitu kan, atau apa gitu, jadi ya itu sih. Jadi ya buat yang lain sebenarnya kalau mau ke game dev sebenarnya duit bukan segalanya sih buat game dev. Ada hal-hal lain gitu yang mempengaruhi gitu. Jadi ada duit pun belum tentu bisa lancar 100% gitu. Betul. Yes. Kalau momen manisnya apa bang? Kenapa? Kalau momen manisnya adakah? Ya menang, dapat duit. Nah dan itu sih kalau misalnya kayak di cover kayak Twitch yang kayak Bang Adli pun nge-cover itu kita seneng gitu kan. Oh kita di cover gitu gamenya. Kita ternotis, kita di notice gamenya. Aduh, tapi duitnya banyak bang. Ya itu duitnya yang tadi yang dari TGFI doang, yang 10.000 doang. Udah habis tuh dibagi-bagi sama di spend buat marketing, bahan marketing segala macem. Iya, tapi mungkin kan Nusa Kira tadi belum sampai, tapi tim developer dari The Chef ini yang bagian dari Bang Ali ini, panitia game dev itu dapat pendanaan dari TOGE, TGFI, sebesar Fund Initiative. Iya, totalnya 10.000 USD. Yes, itu dibagi per milestone sih. Jadi kayak pas tanda tangannya dapat berapa, terus milestone pertama dapat berapa, milestone 2 dapat berapa, milestone 3 dapat berapa gitu. Enggak tajir melintir sih kalau misalnya lu bagi dari waktu dev dan bagi jumlah orang sih, kayak ya berapa gitu kan, 10.000 tuh kan sekitar, kalau nggak salah sih mereka tuh konversinya jadi kayak 150 juta kan. Itu tuh kita kan berenam, kita rencananya ya udahlah kita bagi 6, terus sisanya ada sisa buat DLL gitu kan, kayak uang kas buat marketing lah, atau mau print ini print itulah segala macam, mau bayar ini bayar itu gitu kan. Jadi kayak masing-masing dari kita kan cuma dapat 20 juta kan. Ya. 20 juta kali 6 120, 20 jutanya lagi buat yang lain-lain gitu kan. Dan itu 20 juta kan dibagi 6 bulan gitu kan, kayak berapa gitu 20 juta bagi 6 gitu. Ya kayak gaji UMR biasa sih jatuhnya. Ini BTW kayaknya Bang Ali ketinggalan bacanya. Ini sebenarnya komentarnya berkaitan dengan di atas. Gue dulu punya dosen, mantap sih buat game 1 bulan profit 15 juta. Tajir melintir itu. Oh iya. Ketinggalan bang. Oh iya ketinggalan. Oh iya kalau satu game 1 bulan 15 juta ya tajir melintir sih. 15. Yang 15 lumayan sih 15.
kali Ya. 12 berapa. Besar kan itu? Tapi tergantung sih itu apakah itu rata-rata atau itu lagi beruntung gitu. Kalau lagi beruntung sedih juga sih. Makanya kalau lagi beruntung kan artinya kalau dia buka game lagi belum tentu 15 juta kan. Nah, Kita lanjut mungkin Bang. boleh. Bang Ali, can you compare yourself and your game studio to 3, 6 or 12 months ago? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa. 12 bulan lalu gak gitu banyak beda sih menurut gue ya. Ya kah? 12 tahun. Iyalah, kan kita ngerjain doang. Kayak 12 bulan lalu itu artinya Januari tahun lalu. Itu tuh kayak kita baru masih itu statusnya kelar game jam. Kita lagi tahap inkubasi yang 2 bulan ngerjain gitu kan. Oh. 6 bulan lalu kita diterima di GFI. Oh ya betul. Yes, 3 bulan lalu apa sih? Data September ya. September ngapain ya kita ya? 3 Gua bulan lupa yang lalu sih. itu bukannya November, Oktober. Ini Januari kan Bang? Desember, November. Oh iya, Oktober. Oktober IGDX kita ke IGDX. Yes. Oktober kita ke IGDX. Tapi ya sebenarnya gak gitu beda sih secara kita tetap ngerjain, cuman yang beda ya itu sih paling kayak semangatnya gitu kan. Terlihat semangatnya emang agak nurun gitu kan. Beda dibanding yang awal-awal 12 bulan yang lalu. Pas awal-awal gitu kayak kita masih semangat gitu. Kita masih semangat. Terus makin kesini kita kayak makin lama makin tidak semangat gitu kan, agak susah. Itu sih yang kayak kelihatan banget sih, emang kelihatan kayak semangat buat gamenya itu menurun gitu. Makanya kalau buat game jangan terlalu lama. Maksudnya ini pun kita udah bisa dibilang tuh skopnya itu nggak terlalu lama ya, kayak setahunan gitu kan kita rencanain gitu kan. Itu harusnya nggak terlalu lama gitu. Dan itu juga walaupun itu sebenarnya secara game itu tidak terlalu lama, itu masih kerasa lama buat kita gitu. Ya itu sih. Karena itu gua rencananya pengen ini cepat kelar gitu kan, terus rilis. Mungkin karena udah bosen satu project yang sama selama berbulan-bulan ya Bang ya. Bisa jadi, makanya kita kan abis karena bosen gitu kita sering-sering ikut game-game terus buat game lain gitu kan. Biar refresh ya Bang ya. Ya buat refresh gitu. Oke. Ini kayaknya Bang Ali bisa jawab singkat kayaknya. Any achievement that your game studio and yourself have achieved? Sudah banyak seharusnya kan Bang? Kalau game studio ya tadi sih yang menang game Jam Plus, terus pas di Filipina tuh kita juga menang ada Best Technological Innovation Awards lah atau apa gitu kan. Wow, that's a good title. Ya, kalau misalnya pribadi sih yang tidak ini harus yang game doang atau ada yang tidak termasuk game? Kalau tidak termasuk game banyak. Tidak termasuk game boleh Bang, kenapa tidak? Hah? Kenapa tidak? Tidak termasuk. Kalau personal yang tidak termasuk game, gue menang Olimpiade gitu, dapat medali dulu pas SD, SMP, SMA. Jauhnya, tapi nggak salah. Oke. Tapi nggak salah ya, benar Bang. Ya itu makanya kan jauh gitu kan. Itu sih paling. Nggak apa-apa, kan aku juga kayak gitu juga mungkin dulu ya Bang ya, it's okay. Sok-sok. BTW. Pernah di-review Iya betul. Ini ada pertanyaan dari Nusakira Bang Ali. Pernah di-review YouTuber terkenal nggak Bang gamenya? Belum. Antara gamenya belum terlihat sama mereka atau emang kita belum approach mereka sih. Itu kayak sebenarnya nanti kita bakal mulai push marketing itu habis nanti rencananya dekat-dekat ini kita mau update demo. Terus kita udah mau kontak-kontakin tuh, kita spam emailnya YouTuber sama reviewer buat di-review gitu. Spam. BTW aku pernah dengar ya Bang ya, dan emang itu ada. Mereka yang gede-gede itu kalau misalnya mau nge-review atau mau nge-cover itu ada yang dibayar dan ada yang tidak, dan itu ada red card-nya. Wah. Banyak ya duitnya itu marketing.
Tapi kita mah coba untuk yang awal-awal sih kita coba yang gratisan dulu. Jadi mungkin mereka yang YouTuber yang masih agak kecil nyari konten juga Kayak itu aku. nggak apa-apa sih kayak ya ya itu kayak kita coba-coba pam aja dulu yang kayak mau nyobain gamenya gratis gitu kan. Kalau ada ya syukur gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kita coba dulu situ. Kalau misalnya oke, sebenarnya kita berharap sih gamenya banyak yang main demonya gitu kan, terus yang youtuber besarnya yang lirik gitu kan, oh ini gamenya sering denger, ya udah dia coba dengan willingly sendiri tanpa kita minta gitu kan. Betul. Ya gitu sih. Jadi nggak apa-apa kita coba target yang nggak gitu besar dulu, ya it's okay gitu kan, not a problem gitu. Oke. Bang Ali. Karena ya karena ngefek sih untuk yang kayak youtuber yang agak gede gitu, kelihatan ngefek di wishlist karena ada pernah lihat lah yang grafik wishlistnya yang teman-teman game dev lain gitu kan, pas mereka di review youtuber yang lumayan terkenal buat indie game itu langsung kayak lonjak itu jeder gitu kan, kayak padahal kayak kalau dailynya itu nggak seberapa gitu, pas itu langsung kayak speak gitu pas dimainin gitu. Oke, kita lanjut Bang. Ini pertanyaan terakhir dari aku di segmen 3. Any goals or plans for the future Bang? Sama ada impian dan harapan yang belum tercapai kah? Goals and plan for the future, rilis gamenya. Yes, rilis gamenya, terus nggak tahu sih ini. Masanya kita nggak tahu kedepannya apakah kita lanjut lagi buat game lain sebagai panitia game dev atau gimana, karena mereka kan kerja semua kan, kayak agak susah mau diseriusin gitu kan. Kalau diseriusin kan kayak at least ada yang full time lah gitu kan, tapi susah gitu kan karena ada yang kuliah juga, ada yang mau lanjut S2 gitu kan. Ya, we don't know gitu kan. Any dream and wishes that are not realized? Personal mah banyak. Gak apa-apa Bang, kalau mau curhat boleh. Aku juga banyak Bang. Ya, pengen kaya, pengen apa ya? Pengen dapat duit tanpa usah kerja gitu kan. Itu bisa, tapi nanti ya Bang ya. Aku juga berharap begitu, tapi nanti. Iya, makanya. Ya banyak ya kalau dream mah. Kalau untuk sebagai studio, dreamnya apa ya? Gua nggak tahu sih sebenarnya yang ini itu apakah kita lanjut atau enggak. Sebenarnya panitia game dev pun sebenarnya lebih ke kita ada studio karena diharuskan ada studio untuk cari publisher gitu kan. Betul. Kalau yang sendiri itu kan bisa dibilang banyak. Susah ya Bang ya? Iya, sebenarnya kan kita ini apa ya? Sebenarnya kan kita fokusnya timnya adalah game yang di save shift kan. Apakah abis di save shift ada game lain kan kita nggak tahu gitu kan. Makanya kayak studionya itu kayak sebagai, jadi game dulu baru studio gitu, kayak kalau kelar gamenya yang belum tahu mau dibawa kemana gitu kan, apakah timnya bubar terus bikin tim baru, belum tahu juga gitu. Ya itu sih agak susah gitu, karena gue juga belum ada rencana untuk bikin game studio kan dulu, karena kebetulan menang dan butuh ada jadi studio gitu kan, jadi ya kayak untuk temporary gitu kan. Apakah lanjut, kita lihat saja. Oke. Sudah habis pertanyaan aku Bang Ali. Kita mau break sebentar dan belum ada pertanyaan dari viewer. Aku kayaknya kita habis nih break dulu ya. Boleh. Setelah ini kita mendengarkan 3 lagu dulu ya. Ada Unmyong dari, sebenarnya ini Ikyong seharusnya penyanyinya. Kemudian ada Villain dari Stella Jang, lalu ada Nobody dari Jang Soyeon, Winter serta Liz dari Ivy. Setelah itu kita akan masuk di segmen terakhir ya, segmen keempat, bincang-bincang dan bintang tamu kita pada malam hari ini. Bersama bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali. Ada request dari Nusa Kira, tapi nanti akan aku carikan nanti ya setelah ini. Setelah ini kita mendengarkan satu lagu dulu ya, Unmyong dari Y. Nanti kita lanjutkan setelah ini ya. Oke, sampai jumpa dalam beberapa menit ya. Aku puisi juga sebentar ya.